Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat Praktikum Daspro 2, saya akan menjelaskan struktur percabangan bahasa C++. Percabangan merupakan suatu keadaan di mana perintah yang ada dapat dijalankan apabila kondisinya terpenuhi. Percabangan memungkinkan untuk mengambil keputusan dari beberapa pilihan yang ada. Pertama ada statement if, yang kemudian terbagi menjadi 3. If else, dan if else. Kalau if, dia hanya ada satu kondisi saja, yaitu true. Kalau if else, dua kondisi, yaitu true dan false. Dan kalau if else, dia lebih dari dua kondisi. Nah, maksudnya kondisi itu kayak gimana sih? Sini misalnya untuk if, dia satu kondisi kan. Nah, jika contohnya nih, if atau jika umur lebih dari 7 tahun, maka boleh menaiki wahana. Nah, kondisinya itu lebih dari 7 tahun. Dan statementnya itu boleh menaiki wahana. Nah, gini. Kita aplikasikan di sini dari bentuk umumnya, kita buat jadi programnya. Yang contoh tadi, ini kondisinya if umur lebih dari 7, maka statementnya dia akan mencetak boleh menaiki wahana. Nah, misalnya kita input 9, maka dia memenuhi karena 9 itu lebih dari 7 kan. Nah, maka akan tercetak boleh menaiki wahana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dia dua kondisi antara true atau false. Jadi kalau true, kondisi yang pertama, dia akan mencetak statementnya. Kemudian kalau tidak atau hasilnya false, maka dia akan mencetak statement yang kedua. Misalnya contoh, if atau jika sebuah angka habis dibagi 2, maka angka tersebut genap. Jika tidak, maka angka tersebut ganjil. Nah, di sini kondisinya tuh, kondisi yang pertama ini, kalau habis dibagi 2, maka angka tersebut genap. Nah, kemudian else ini jika tidak, maka angka tersebut ganjil. Nah, dari bentuk umum ini kita coba aplikasikan ke contoh yang tadi. Nah, di sini if jika kondisinya angka habis dibagi 2, maka akan mencetak angka merupakan bilangan genap. Jika tidak, atau jika tidak habis dibagi 2, ini kondisi keduanya ya, maka akan mencetak angka merupakan bilangan ganjil. Kita coba sini, misalkan masuk K7. Nah, angka 7 ini memenuhi yang tidak, yang else. Karena kalau 7 dibagi dengan 2, ada sisanya. Kalau di sini kan 0, ini artinya nggak ada sisanya ya. Nah, maka dia memenuhi kondisi yang kedua, maka akan tercetak bilangan ganjil. Kemudian ada if else. Nah, dia ini lebih dari dua kondisi. Contoh misalnya, jika dapat nilai 90 sampai 100 akan dapat grade A. Jika dapat 80 sampai 90, dapatnya grade B. Jika dapatnya 70 sampai 80, dapatnya grade C, dan seterusnya. Nah, ini kondisinya bisa banyak. Pertama nilainya lebih dari 90. Lebih dari sama dengan 90 itu kondisi pertamanya. Kemudian ini statementnya, jika terpenuhi. Kemudian ini kondisi kedua, nilainya lebih dari sama dengan 80. Kemudian akan menjalankan statement ini jika kondisinya terpenuhi.
Kemudian ini kondisi ketiga, kondisi keempat, kondisi kelima. Gitu. Kita coba. Misalnya dapat nilai 86. Nah, 86 ini dia memenuhi kondisi yang kedua. Nilainya lebih dari sama dengan 80. Maka statement yang akan berjalan ini. Maka akan tercetak Anda mendapat grade B. Seperti itu. Kemudian selain statement if, ada juga switch case. Nah, switch case ini merupakan bentuk lain dari percabangan if else if else. Bedanya dia tuh lebih seperti memilih kode blok mana yang ingin dijalankan. Ini bentuk umumnya itu pertama ada switch. Ini untuk menandakan percabangan switch case. Kemudian kondisi. Nah, lalu ini ada case. Nah, case ini akan dibandingin. Kalau ada yang cocok sama kondisinya, maka kode blok yang case-nya terpenuhi sama kondisi yang akan dijalankan. Kemudian di sini ada juga break. Ini fungsinya untuk berhenti memeriksa case selanjutnya kalau case-nya udah terpenuhi. Kemudian terakhir di sini ada default. Nah, ini kalau case-case yang ada itu tidak memenuhi kondisi yang ada, kalau case yang kita buat tidak ada yang memenuhi kondisi, maka dia akan menjalankan default. Seperti ini contohnya. Nah, di sini kita input nomor urutan planet. Sini, kita simpan dalam variabel planet. Jika kita input 3, sini. Nah, dia ini akan memeriksa case-case-nya. Dia akan memeriksa pertama 1, bukan 3. Kemudian 2, bukan 3. Nah, kemudian 3 nih. Nah, maka dia akan menjalankan statement yang ada di case-nya. Case 3 nih. Nah, kemudian ada break. Nah, jadi dia nggak akan mengecek case 4, case 5, case 6, dan seterusnya. Dia udah cukup. Nah, kemudian, gimana kalau misalnya kita inputnya 9? Nah, dia akan menjalankan default. Karena kita tidak memiliki case 9. Gitu. Sekian, itu saja materi dari pertemuan keempat Praktikum Das Pro 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.